Teman semua, balik lagi sama aku Nanda Astaryani di Optik, obrolan seputar sosial politik episode 5. Nah, untuk episode kali ini, bahasannya tuh super seru dan super relevan sama kita semua. Kenapa sih super relevan dan super seru? Karena tema kali ini bakal ngebahas mengenai demonstrasi mahasiswa dan juga warisan September Hitam. Nah, sebelum kita memulai diskusi, kita di sini sudah bersama narasumber kita nih. Di sini ada Ibu Sri Lestari Wahyuningrum atau yang biasa disebut Mbak Lewe. Halo Mbak Lewe, apa kabarnya? Halo, apa kabar? Makasih Mbak Lewe sebelumnya sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya untuk hadir di Optik episode 5 ini. Nah Mbak Lewe, sebelum masuk ke materi atau ke diskusi kita kali ini, aku mau ngejelasin dulu nih sedikit tentang tema yang bakal kita bahas sekarang. Yang pertama untuk demonstrasi mahasiswa. Nah, di beberapa waktu kebelakangan ini, UPN itu ngeluarin kebijakan di mana kampus membatasi mahasiswa baru untuk melakukan demonstrasi. Yang di mana aturan di Kode Etik nomor 8 ini memunculkan banyak pertanyaan mengenai kejelasan tentang aturan ini. Nah, selain mengenai kode etik tadi, kita juga kebetulan episode 5 ini ada di bulan September. Nah, di mana bulan September itu selalu menjadi bulan di mana pengingat akan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang sampai saat ini belum terselesaikan. Seperti ada tragedi Semanggi, tragedi Tanjung Priuk, dan juga ada pembunuhan Munir atau yang sering disebut sebagai September Hitam nih Mbak. Nah, sebelum kita masuk ke September Hitam, aku mau mulai dulu di Kode Etik nomor 8 dulu Mbak. Nah, sebagai pembuka aku mau nanya dulu nih, sebenarnya apa sih latar belakang dari kampus tuh mengeluarkan kebijakan tersebut Mbak? Kenapa kampus merasa perlu untuk mengeluarkan kebijakan untuk membatasi mahasiswa baru melakukan demonstrasi? Oke, baik. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Halo, pertama kalinya diundang dan terima kasih sudah diundang. Oke, sebelumnya ini dulu ya. Saya mengklirkan posisi saya dulu ya, karena memang di satu sisi saya memang dosen di FISIP ilmu politik, tapi di sisi lain juga saya menjadi bagian dari universitas yang menangani khusus untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saya pikir terkait dengan kebijakan terhadap mahasiswa baru itu bukan dalam kapasitas saya sebagai kepala LPPM, tapi mungkin komentar saya lebih kepada dosen ilmu politik, dan apalagi salah satu mata kuliah yang saya ajar juga demokrasi ya, politik demokrasi dan HAM. Jadi menurut saya yang namanya kampus itu melekat dengan eksistensinya itu adalah yang disebut dengan kebebasan akademik ya. Dalam hal ini kebebasan akademik itu dimiliki dan dijamin bagi siapapun sivitas akademika yang menjadi bagian dari universitas atau perguruan tinggi. Nah, tentu dalam hal ini mahasiswa baru pun otomatis juga menjadi bagian dari sivitas akademika itu. Sehingga yang namanya kebebasan akademik tentu melekat pada si mahasiswa baru. Secara umum harusnya kebebasan akademik itu juga sudah mulai diperkenalkan justru di awal ketika mahasiswa baru masuk. Bagian dari kebebasan akademik itu adalah kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan ekspresi ya. Kebebasan berekspresi, mengungkapkan pendapat, mengungkapkan ketidaksetujuan, mengungkapkan resentment atau ketidaksenangan atau kritik ya, dan protes terhadap apapun yang dinilai merugikan masyarakat secara umum, dan itu sudah diperkenalkan sejak di awal. Tapi kita memang mesti membedakan kebebasan akademik dengan kebebasan yang lain ya. Freedom, ada freedom of expression, tapi ada satu lagi yang namanya kebebasan academic freedom. Sama-sama freedom nih gitu ya. Bedanya apa? Nah, bedanya adalah kata akademiknya ya. Kalau kita menjadi bagian dari sivitas akademika, maka selain kebebasan itu sendiri melekat ke kita, tapi juga nilai dan prinsip-prinsip akademik itu juga melekat dengan sendirinya.
Ini yang membedakan kebebasan bentuk-bentuk lain dengan kebebasan akademik. Artinya apa? Koridor kita sudah ditempatkan sejak awal, koridor akademik, sehingga bagaimana kita menginterpretasikan fenomena, masalah sosial, masalah politik, bagaimana kita menganalisis, bagaimana kita menemukan informasinya, sampai bagaimana kita menyimpulkan dan bahkan memberikan gagasan-gagasan baru, itu semua memiliki prinsip-prinsip akademik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Gitu. Jadi itu mungkin yang ditekankan ketika universitas, dalam hal ini UPN Veteran Jakarta, memberikan aturan tersebut, koridornya. Ya. Kenapa saya cukup pede menyatakan seperti itu? Karena selama ini universitas tidak pernah membatasi. Mahasiswa mau demo, mau protes, selama ini tidak pernah dibatasi ya, termasuk protes terhadap pimpinan. Seperti yang terjadi beberapa bulan yang lalu ya. Itu protes besar-besaran, semua media saya rasa meliput itu secara nasional, belum lagi posting teman-teman BEM dan teman-teman mahasiswa, kelompok mahasiswa, dan tidak ada penolakan yang yang destruktif dari universitas. Destruktif dalam arti berbalik kepada secara sanksi ya, sanksi administratif ataupun sanksi yang lain terhadap si mahasiswa. Sepengetahuan saya tidak ada mahasiswa yang diskors, tidak ada mahasiswa yang dihukum, dikenakan sanksi, bahkan pada level yang paling minimum sekalipun gitu ya. Itu saya pikir menunjukkan komitmen universitas, dalam hal ini pimpinan universitas ya, untuk menjaga kebebasan akademik. Yang dilakukan adalah justru menemui mahasiswa dan mencoba mengkomunikasikan atau berdialog apa evidence atau fakta peristiwa atau informasi yang teman-teman punya untuk bisa di counter atau diklarifikasi atau dikonfirmasi kalau memang dia terkonfirmasi gitu ya. Jadi saya pikir itu koridornya ada di situ. Pun begitu teman-teman ketika kemarin besar gerakan soal pilkada ya, universitas meskipun ada tekanan kepada universitas, kepada semua universitas di Indonesia terutama yang negeri, tekanan itu ada, tapi pilihan pimpinan universitas dalam hal ini adalah tidak memberikan batasan apapun. Teman-teman berkonsolidasi di sini, bisa turun dan bahkan tim dari Fakultas Hukum juga memantau terus ya. Dalam hal ini juga saya misalnya secara personal ada beberapa individu-individu dosen yang memastikan betul supaya teman-teman mahasiswa ini aman. Sampai saya dan beberapa dosen misalnya kita ikut turun. Memang di satu sisi kita turun untuk juga mengaspirasikan suara kita, tapi di sisi lain kita mau make sure bahwa teman-teman mahasiswa juga aman-aman. Dan kita berkoordinasi ya antar fakultas, dari pimpinan pun terinfokan terus, baik dari mahasiswanya sendiri, dari BEM maupun dari dosen-dosen yang tahu perkembangan di lapangan seperti apa. Jadi kalau terjadi sesuatu, memang pimpinan tentu tidak akan diam saja. Pun begitupun dosen-dosen yang saya yakin punya concern yang besar ya terhadap demokrasi di negara kita. Mungkin itu kali ya. Jadi mungkin yang tadi garis bawah yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kebebasan tentu bisa kita maknai secara luas ya. Tapi kebebasan berekspresi dan berpendapat itu memang dijamin dalam demokrasi. Dia menjadi pilar dari demokrasi. Tanpa itu demokrasi nggak bisa jalan. Tapi secara spesifik ketika kita bicara soal kebebasan akademik, maka koridor yang diatur itu sudah jelas di situ. Ada batasan-batasan ilmiah ya yang bisa kita sebagai bagian dari sivitas akademika mempertanggungjawabkan itu. Itu mungkin. Berarti kampus tuh tadi ada di koridor akademik kan, Mbak. Mengenai kode etik nomor 8 tadi, Mbak. Apakah ada kemarin tuh ada kegaduhan tuh karena adanya miskomunikasi antara kampus dan mahasiswa atau dari mahasiswanya yang salah mengartikan kampus atau bagaimana Mbak menurut Mbak Lewe? Nah kalau itu saya kurang paham ya, saya kurang mengikuti. Tapi yang jelas saya ingat saya pernah membaca beberapa klarifikasi di media ya dari pimpinan universitas. Jadi bisa jadi teknis, bisa jadi kemudian ada koreksi-koreksi, bisa jadi macam-macam ya
Kebetulan juga saya tidak in charge di situ, jadi mungkin saya tidak terlalu mengikuti. Cuman memang yang saya pahami dari beberapa kali saya diskusi dengan pimpinan maupun beberapa teman-teman mahasiswa, memang ada dalam memahami itu ya, mispersepsi dalam memahami itu. Itu mungkin. Berarti intinya di Kode Etik nomor 8 itu kampus gak ada larangan untuk mahasiswa maupun baru maupun angkatan-angkatan sebelumnya untuk melakukan demonstrasi. Berarti semuanya selama tidak ada di jalan anarkis. Begitu Mbak? Iya, anarkism is one thing ya. Tapi maksud saya gini, anarkism itu bisa dipahami secara ideologi ataupun cara strategi. Tapi buat saya yang penting bukan selama tidak adanya, tapi selama ada pertanggungjawaban akademik gitu. Prinsip-prinsip itu diterapkan. Oke. Prinsip-prinsip ilmiahnya. Nah, kan Mbak, kampus tuh sering dianggap sebagai tempat untuk membangun kesadaran kritis. Gimana sih Mbak melihat peran kampus, khususnya UPN, dalam mendukung atau menyeimbangkan kebebasan berekspresi mahasiswa dengan menjaga ketertiban di lingkungan akademis? Gak ada yang perlu dijaga sih kalau menurut saya ya. Kalau dia disebut kebebasan akademis, otomatis dia punya tanggung jawab di sana. Jadi kebebasan tidak bisa dipahami kalau kita balik lagi ke filsafat politik ya. Kebebasan tidak berarti kita bebas melakukan apapun. Tetapi ketika disebut kebebasan yang ada di tingkatan publik dan kita ada bounded dalam konteks warga negara, bounded lagi dalam konteks negara, ataupun kita mau masuk dalam konteks universitas, akademik misalnya, maka dengan sendirinya kebebasan itu ada bukan batas ya, ada koridornya, ada pathway-nya gitu. Jadi kebebasan yang bebas justru membuat kita hopeless. Ya, anak kecil ya, ini saya analogikan anak kecil. Anak kecil kalau dikasih kebebasan, dia bisa ngapain aja. Setiap hari dia makan Indomie 10 kali sehari kapan dia mau. Anak kecil kan suka Indomie ya. Atau dia makan permen ya sampai giginya hancur, sampai dia diabetes dan sebagainya. Maka yang terjadi adalah destruksi, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan. Tapi bukan cuma soal itu. Si anak akan disoriented, dalam arti dia akan hopeless, dia nggak punya arah. Karena semuanya bebas gitu, sehingga kebebasan akademik, dan ini yang perlu ditekankan, kebebasan akademik itu adalah kebebasan yang bertujuan, kebebasan yang bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya adalah akademik itu sendiri, sehingga tidak perlu takut bahwa kebebasan itu harus diseimbangkan dengan tanggung jawab, karena dengan dia memiliki kebebasan akademik, otomatis dia akan bertanggung jawab termasuk terhadap alma maternya, UPN Veteran Jakarta gitu. Oke Mbak, mengenai kode etik nomor 8 tadi, Mbak ada mau yang ditambahin lagi nggak? Apa sih, sudah cukup? Enggak, kalau dari saya sih enggak. Karena kebetulan saya juga enggak ikut menyusun kode etik itu, dan saya baru tahu ketika sudah ramai diberitakan ya. Nah, itu saya baru tahu. Tapi kemudian saya rasa tidak lama setelah itu ramai diberitakan, ada di sosial media juga, dipersoalkan oleh rekan-rekan mahasiswa, which is menurut saya memang perlu dipersoalkan ya. Karena kalau sampai itu tidak terklarifikasi, justru ini akan menjadi citra buruk universitas. Sehingga itu juga yang saya tadi, ini bagian dari kebebasan akademik juga. Kalau sesuatu itu dinilai tidak sesuai atau tidak menguatkan karakter akademik universitas itu sendiri, ataupun malah merusak citra universitas, maka teman-teman berhak untuk mempertanyakan, memprotes, bahkan menggugat. Ya, termasuk misalnya ada kode etik seperti itu, sudah pada tempatnya dan menjadi bagian dari kebebasan akademik untuk teman-teman mempertanyakan dan menggugat kalau memang dia ternyata memang keliru. Sehingga kalau itu sesuatu yang belum terklarifikasi, maka teman-teman juga perlu untuk minta klarifikasi dari penyelenggara universitas ya, dalam hal ini. Berarti kemarin Gaduh tuh gak salah ya Mbak, berarti ada benarnya. Harus begitu. Kalau enggak ya kita nanti jangan membiarkan orang lain untuk menginterpretasi dengan salah, gitu kan. Benar. Apalagi orang di luar UPN. Tanggung jawab kita adalah itu tadi, memastikan bahwa kebebasan akademiknya udah benar nih, gitu. Itu tanggung jawab bersama. Tapi menurut Mbak Lewe, untuk angkatan-angkatan yang akan datang bakal ada surat kayak kemarin lagi gak bayar ditandatanganin
sama orang tua mengenai demonstrasi? Menurut saya sih nggak perlu sebetulnya ya. Saya nggak tahu kemarin itu bagaimana asal muasalnya, tapi sebelum ini kan belum pernah ada ya, memang tidak pernah ada. Jadi bisa jadi macam-macam lah ya. Saya nggak bisa memprediksi kira-kira apa yang terjadi pada waktu itu. Tapi kedepannya menurut saya nggak perlu. Udah otomatis kok ketika dia melekat sebagai universitas UPN Veteran Jakarta, maka otomatis juga dia menyandang tanggung jawab dia untuk melaksanakan kebebasan akademik itu. Oke. Kalau kayak gitu kita boleh ke tema selanjutnya nih Mbak. Ayo. Nah tadi kode etik nomor 8 teman-teman boleh melakukan aksi demonstrasi selagi masih memegang prinsip-prinsip akademik, begitu kayak Mbak. Dan kampus juga tidak melarang aksi demonstrasi dalam bentuk apapun kepada mahasiswa. Dan mahasiswa juga berhak untuk meminta klarifikasi ke kampus apabila ada kekeliruan yang terjadi. Begitu. Nah, sekarang ke tema kedua, yaitu warisan September Hitam. Dalam konteks September Hitam, kita nggak bisa melupakan berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, seperti tragedi Semanggi, tragedi Tanjung Priok, dan juga pembunuhan Munir atau yang sering disebut sebagai September Hitam. Nah, menurut Mbak Lewe tuh kenapa sih Mbak kasus-kasus seperti ini? Berarti kan itu dari era reformasi kan Mbak? Dari tahun 90-an tuh belum ada penyelesaian yang pasti mengenai kasus-kasus ini. Menurut Mbak tuh apa sih hambatannya? Hambatannya itu bertahun-tahun kerja ya, membicarakan soal hambatan. Saya terlibat dalam beberapa aktivitas dan advokasi terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM masa lalu. Itu sudah bertahun-tahun dan sampai hari ini kita masih terus berproses atau berkembang terus analisisnya untuk menjawab kenapa gitu ya, kenapa tidak selesai. Satu hal itu bagus, artinya dia menjadi sebuah PR yang belum tuntas, ya kan? Sehingga kita harus mikirin kenapa gitu ya. Tapi di sisi lain tentu saja itu discouraging ya, karena itu menunjukkan bahwa di kita penghormatan terhadap human rights atau hak asasi manusia itu belum terpenuhi dengan baik, dan salah satu indikatornya adalah masih ada yang namanya impunitas. Kalau teman-teman mungkin familiar dengan term impunitas, artinya ya memang tidak ada yang dihukum kalau kita melakukan sesuatu yang melanggar hukum gitu ya, sesuatu yang merugikan orang lain, mengambil hak orang lain, termasuk ketika negara yang menggunakan aparatnya untuk mengambil hak orang lain, warga negaranya sendiri, dan itu tidak dihukum, maka yang terjadi adalah impunitas. Ya, satu, impunitas itu menunjukkan bahwa tidak ada akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Artinya dalam hal ini, karena kita bicara September Hitam, rata-rata semua melibatkan negara melalui aparatnya. Baik by design ya, terutama by design, omission maupun commission. Dia disengaja dilakukan atau dia dibiarkan dilakukan ya. Dua-duanya adalah bentuk pelanggaran HAM, dan dua-duanya harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Tapi kemudian ketika kita masuk pada individu sebagai representasi dari kepala pemerintahan misalnya, representasi dari sebuah rejim, maka seringkali ada prioritas lain untuk kepentingan dirinya daripada untuk menyelesaikan atau memutus impunitas dan menghadirkan akuntabilitas. Kenapa? Ya karena yang melakukan pelanggaran itu rata-rata adalah pihak-pihak yang atau lembaga-lembaga yang masih punya pilar kuat untuk menopang Indonesia hari ini, baik secara sosial, politik maupun ekonomi, gitu ya. Sehingga kalau itu dikenai atau dituntut pertanggungjawaban, itu akan berdampak pada legitimasi si individu elit itu
sebagai seorang pemimpin. Artinya dengan kata lain, bahasa sederhananya adalah si A, si B, si C yang menjadi pimpinan negara ini masih butuh pihak-pihak yang melakukan pelanggaran HAM. Itu satu, untuk dukungan, ya, untuk legalitas atau legitimasi politiknya. Itu satu. Yang kedua, memang konsekuensi dari penuntasan satu masalah kepada masalah lain itu akan berdampak panjang, multi layers. Kenapa? Karena yang namanya impunitas di Indonesia itu udah dibiarkan terlalu lama. Ya, kalau kita runut sampai ke belakang, bahkan orang-orang yang dulunya pimpinan-pimpinan di negara ini juga tidak lepas dari tanggung jawab mereka dalam keterkaitan mereka dalam pelanggaran HAM berat. Bicara September misalnya, yang sering kali orang lupa, September itu juga dimulai satu event di mana kemudian 500.000 sampai jutaan orang mati dibunuh. Yaitu peristiwa ketika ada 7 jenderal diculik, gitu ya, dengan versi yang berbeda. Selama ini kita bicara soal 7 jenderal atau 6 jenderal dan 1 perwira yang diculik dan dibunuh. Tapi kita tidak pernah bicara ratusan ribu dan jutaan orang yang dibunuh atau ditahan tanpa pengadilan, atau diperkosa, atau dibuang, atau tidak bisa kembali ke Indonesia, ke tanah air. Ya, yang menjadi korban bukan korban PKI, tapi korban dari konflik internal di dalam tentara sendiri pada waktu itu. Jadi pretextnya yang digunakan adalah komunis mau memberontak gitu ya. Tapi teksnya atau sejarahnya kemudian adalah masyarakat sipil yang tidak bersalah, termasuk masyarakat sipil yang kalau kita mau menggunakan tadi hak untuk berpolitik itu juga yang akhirnya menjadi korban gitu. Artinya negara, lagi-lagi negara menggunakan aparatnya untuk membantai warganya sendiri. Termasuk kita bisa bilang yang terjadi di September 98 atau di periode reformasi sampai dibunuhnya Munir. Itu juga adalah bagaimana negara tangannya berdarah dan kotor gitu ya. Siapapun kemudian yang menjadi pimpinan di pemerintahan yang mengelola negara itu kemudian tidak mau dibebankan ke bekas darahnya dan kotornya itu, karena ya itu lagi-lagi kita dibalik lagi ke beberapa alasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi kalau orang bilang it's about political willingness, sebetulnya agenda 98 atau reformasi yang di awal itu adalah termasuk penyelesaian pelanggaran HAM dan menghadirkan keadilan untuk korban serta pertanggungjawaban terhadap mereka yang melakukan pelanggaran HAM, termasuk negara. Negara juga harus acknowledge dan harus minta maaf terhadap warganya. Tapi kemudian mekanisme hari itu sebetulnya menunjukkan sedikit banyaknya ada political willingness. Karena kita punya pengadilan HAM, ya, ada beberapa kali pengadilan HAM yang sifatnya ad hoc maupun pelanggaran HAM reguler. Kemudian ada berbagai bentuk reparasi untuk para korban, menghadirkan keadilan untuk korban. Ada banyak investigasi atau tim penyelidikan, terutama dibuat oleh Komnas HAM. Kemudian pernah ada undang-undang yang membuat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tapi tidak terjadi karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ada upaya untuk reformasi sektor keamanan, ya. Ada penciptaan banyak undang-undang yang terkait dengan penegakan HAM, definisi HAM, cakupan HAM dan sebagainya, termasuk pengadilan HAM. Jadi momentumnya udah ada. Suasananya udah ada, tapi kemudian dia berganti dengan dalam waktu yang juga cukup cepat ya. Dia berganti dengan nature dari pemimpin yang tadi itu, yang haus akan legitimasi politik untuk kekuasaannya, sehingga balik lagi ada karpet merah untuk mereka-mereka yang di masa lalu juga tangannya berdarah-darah. Misalnya, termasuk
tokoh yang hari ini terpilih menjadi presiden misalnya ya, dia juga pernah dituduh dan sampai hari ini tidak pernah mengklarifikasi bahwa dia tidak terlibat dalam penculikan aktivis misalnya. Dia muncul dalam laporan-laporan pelanggaran HAM di Papua termasuk, dan ada keterlibatan di Timor Leste dan sebagainya. Artinya itu semua hal yang harus, kalau memang tidak dilakukan atau tidak terlibat, maka dia harus dibuktikan. Kalau dia terlibat dan terbukti, maka dia harus dihukum. Gitu. Bukan menjadi presiden, kan? Dan begitu juga yang lain ya, nggak cuma satu orang, ada beberapa orang. Dan mereka yang tidak terlibat, tapi ketika dia menjadi pemimpin, otomatis dia harus menunjukkan sikap negarawannya dengan menyelesaikan apa yang menjadi tunggakan sejarah kita. Ya, beberapa presiden berganti sejak turunnya Soeharto, tapi tidak satupun yang sampai hari ini betul-betul memang berkeinginan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, September Hitam dan sebagainya, menghadirkan keadilan untuk korban-korbannya udah pada sakit dan meninggal, anak cucunya masih terstigma, masih belum dapat haknya karena belum secara faktual, mereka masih banyak yang mengalami diskriminasi dan sebagainya ya. Jadi bahkan mereka yang tidak terlibat langsung dengan apa yang terjadi di masa lalu sebagai pelaku itu pun tidak mau mengambil langkah penuntasan. Berjanji ya, tapi tidak untuk merealisasikan atau memenuhi janjinya. Di akhir-akhir periodenya Jokowi, dia membuat gebrakan dengan mengakui terjadinya pelanggaran HAM masa lalu dari beberapa kasus yang diinvestigasi oleh Komnas HAM. Tapi tentu sikap negarawannya tidak keluar karena dia tidak menyelesaikan. Dia mengakui dalam rangka membuka jalan bagi suksesor yang berikutnya. Gitu. Jadi bukan mengakui dalam rangka untuk menyelesaikan, apalagi minta maaf untuk korban, menghadirkan keadilan, menghadirkan akuntabilitas, tapi mengakui dalam rangka untuk ya udah tutup buku. Saya kan udah mengakui. Ada nih keinginan untuk melakukan ini, tapi ya udah di akhir tahun gitu, gimana bisa maksimal dilakukan dengan cara-cara yang juga tidak sistematis dan kelihatan bahwa ini adalah hit and run. Jadi dengan simbolisasi itu, gesture simbolik itu, maka dia otomatis di satu sisi dia menutup bukunya, tapi di sisi lain dia membuka jalan untuk siapapun yang menggantikan dia, dan tentu bukan siapapun. Kita udah tahu dia mendesain ada orang-orang tertentu untuk menggantikan dia menjadi pemimpin tanpa beban, ya kan? Karena kita karena yang bersangkutan sudah mengasumsikan bahwa sudah selesai. Tapi that's not the closure that we want. Yang closure yang kita minta adalah ada akuntabilitas. Negara tunjukin dong. We're not talking about ABC, we're talking about negara Republik Indonesia. Adil dong ke warganya. Akui dong kalau perlu minta maaf ya, karena itu negara. We're not talking about Soeharto sebagai pelaku atau siapa Sarwo Edi sebagai pelaku atau siapa yang lain, tapi kita bicara soal negara melalui pimpinannya yang akhirnya mau memutus impunitas, menghadirkan akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan menghadirkan keadilan. Bukan cuma untuk korban, tapi untuk generasi hari ini. Nggak adil rasanya kalau generasi hari ini tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Nggak adil kalau anak-anak mahasiswa yang baru-baru ini nggak tahu September Hitam itu apa sih, gitu kan? Ada sih lagu September Ceria gitu ya, atau lagu September apa gitu. Banyak kan ya lagu-lagu yang judulnya September ya. Wake Me Up atau apa gitu. Tapi September Hitam kan nggak ada yang bikin lagunya. Dan it's not about lagu kan. Itu kan soal perjalanan sejarah di kita yang memang masih belum jelas dan belum terang benderang. Berarti aksi mahasiswa setiap tahunnya untuk memperingati September Hitam ini berarti di jalan yang bagus ya Mbak? Maksudnya jalan yang benar. Iya, maksudnya itu di jalan yang benar. Jadi September Hitam ini tidak akan terlupakan. Tidak boleh dilupakan karena ini udah menjadi bagian dari peradaban bangsa kita. Betul. Harus diakui, mau atau tidak mau, adalah bagian dari kesejarahan bangsa kita, kebangsaan kita. Peradaban bangsa Indonesia adalah pelanggaran HAM berat, termasuk
kemungkinan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan perang. Jadi 3 jenis pelanggaran HAM berat yang diakui di dalam konvensi internasional itu bisa terjadi di Indonesia dan tidak ada yang mengakui itu. Artinya kalau tidak ada yang mengakui itu, maka anak cucu kita nggak akan pernah belajar. Yang salah itu bagaimana sih? Yang benar itu bagaimana sih? Gitu. Jadi standar right or wrong sangat abu-abu. Betul. Nah, kan tadi September Hitam itu terjadi pada era transisi reformasi dari otoriter menuju demokrasi kan, Mbak? Nah, dari pelanggaran HAM yang terjadi pada saat itu, bisa nggak sih dampaknya tuh pada politik saat ini tuh terasa nggak sih, Mbak? Kayak politik saat ini tuh menjadi dampak dari apa yang terjadi pada saat itu? Enggak, beda. Enggak dong, ya pelakunya aja jadi presiden mau terasa apanya. Sebentar lagi juga kita udah lama-lama lupa. Bahkan Prabowo udah pernah bikin statement kan kalau 98 aksi 98 itu menjadi disrupsi ya kan terhadap demokrasi. Padahal itu adalah momentum ketika kita memperingati kita mengingat bahwa ada periode di mana ada keterputusan dari yang namanya otoritarianisme kepada demokrasi yang lebih baik gitu kan. Tapi itu pun mau dikaburkan. Artinya kalau itu saja mau dikaburkan, bagaimana dengan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu maupun di masa depan, ya kan? Kalau yang lalu aja kita nggak pernah tahu bahwa itu salah, besok-besok kalau terjadi lagi kita nggak akan pernah tahu bahwa itu salah. Dan kita menormalkan itu, menganggap itu normal. Kita menganggap normal, misalnya ya, kita menganggap normal maling yang ditembak mati. Ya, iya. Kita menganggap normal orang yang rame-rame dituduh, orang-orang yang rame-rame dipukulin karena dia dituduh mengambil uang di masjid. That's not normal, and that's not human rights. That's not even a law. Padahal negara kita adalah negara hukum. Tapi bagaimana mungkin penyelesaiannya dilakukan extrajudicial, di luar hukum? Itu adalah bagian dari bagaimana kita tidak peka atau tidak bisa menalar dan menakar apa yang disebut human rights dan bagaimana human rights itu harus dilindungi dan dipromosikan. Gitu. Jadi ya begitu. Kalau dilihat apa ada dampaknya, buktinya kita kembali lagi ke zaman dulu di mana human rights memang tidak dihargai. Dalam hari ini mungkin bentuknya berbeda ya. Zaman dulu nggak ada misalnya teknologi informasi, sekarang udah advance. Tapi juga perkembangan teknologi informasi itu ketika dia dijadikan sebuah ruang untuk aktualisasi kebebasan berekspresi misalnya, dia dikriminalisasi. Artinya lagi-lagi pelanggaran human rights dalam hal ini, ya kan? Karena kriminalisasi ujung-ujungnya kemudian di penjara dan di sebagainya, bahkan di persekusi, ya, dan sebagainya. Kayak kemarin ya, yang lagi rame ya, diskusi yang di mana tuh, di Blok M ya, Kebayoran Baru ya. Kemudian ada rame-rame yang dibubarin ya. Di Kemang ya. Kalau kita tidak punya standar right or wrong, maka hal-hal seperti itu kita anggap biasa. Ya mungkin karena si narasumbernya orang-orang kritis yang jelek-jelekin pemerintah hari ini misalnya, ya biarin aja dia gitu. That's not right gitu. Itu bukan demokrasi. Gitu. Nah tadi kita sempat mention reformasi nih Mbak. Akhir-akhir ini mahasiswa juga banyak melakukan aksi-aksi dari mulai pilpres, pilkada, masalah MK dan lain-lain. Pada saat reformasi juga mahasiswa sering melakukan aksi. Nah menurut pandangan Mbak Lewe, ada nggak sih persamaan aksi-aksi mahasiswa pada saat itu dan sekarang? Setiap masa itu selalu ada warnanya sendiri ya. Selalu ada konteksnya sendiri, selalu ada masanya sendiri, masa double S ya, konstituennya, selalu ada strateginya sendiri. Jadi kalau dibilang sama atau tidak, jelas beda.
saya termasuk kumpulan anak-anak mahasiswa yang mengambil alih DPR ketika 97-98. Saya nginap di sana sampai beberapa hari, menyaksikan sendiri apa yang terjadi, termasuk ketika ada penembakan di Semanggi, saya ada di sana. Jadi saya bisa lihat chaoticnya seperti apa ya. Di hari ini tentu kalau kita turun ke jalan, tetap digunakan ya beberapa standar penanganan itu masih tetap digunakan. Misalnya penggunaan gas air mata atau air, nyemprot air dan sebagainya, itu masih ada. Bentuk-bentuk kekerasannya juga polanya masih ada. Misalnya bagaimana dia disiksa sebelum dia dibawa ke kantor polisi, ya itu dari dulu juga seperti itu. Kemudian misalnya bagaimana bentuk interogasi tapi adalah bentuknya penyiksaan dan sebagainya. Bagaimana ada orang-orang yang tidak dikenal kemudian ikut memprovokasi dan akhirnya mahasiswa yang dipukuli dan sebagainya, itu masih ada sekarang. Justru pertanyaan saya adalah kenapa isu yang dibawa oleh mahasiswa itu bisa berbeda, dengan cara-cara berbeda, dengan strategi dan teknologi yang berbeda, dengan massa double S yang berbeda, tapi penanganannya tetap sama. Ya kan? Artinya yang tidak berubah adalah rejimnya. Rejim kekerasannya itu, rejim pelanggaran HAM-nya yang tidak berubah. Bahkan sekarang luar biasa, karena sejak reformasi di korupsi tolak Omnibus Law, anak-anak di bawah umur pun ikut ditangkap. Iya. Kemarin yang terakhir pun ada anak SMK, bahkan dari pendamping yang saya temui di kantor polisi, karena beberapa teman saya juga termasuk ditangkap dan saya datang ke sana, bahkan ada yang usia 14 tahun juga ikut ditangkap. Jadi justru pertanyaannya bukan apakah sama gerakan mahasiswanya, tapi kenapa sama perlakuan terhadap gerakan mahasiswa. Jadi itu yang menurut saya jadi introspeksi kita bersama, ya introspeksi kita dalam rangka untuk mendesak supaya perlakuan terhadap perbedaan pendapat oposisi terhadap protester itu harus lebih manusiawi dan harus lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia daripada yang seperti sekarang. Kalau mahasiswa sekarang hari ini dengan mahasiswa di periode saya berbeda, isunya juga berbeda, ya perkembangan demokrasinya juga berbeda, alatnya juga berbeda, toolsnya, strateginya dan lain berbeda. Tapi itu kan karakternya gerakan mahasiswa, dia tidak pernah sustain. Kenapa tidak pernah sustain? Karena mahasiswa kan sampai dia lulus. Begitu dia lulus dia bukan mahasiswa lagi. Iya. Ya, dan dari katakanlah 100 orang demonstran mahasiswa, ketika dia lulus, emang ada berapa sih yang tetap jadi demonstran? Atau ada berapa sih yang tetap konsisten dia melakukan perjuangan-perjuangan seperti ini? Kan nggak semuanya, ya kan? Mahasiswa apalagi hari ini dengan kesenjangan ekonomi yang semakin menggila, tingkat kesulitan ekonomi kita juga lagi anjlok, mahasiswa dituntut untuk kerja, dapat penghasilan, membantu orang tuanya, ya. Kelas menengah sekarang udah terjun bebas. Ya kalau dulu masih ada kelas menengah, masih ada tempat berlindungnya orang tua, mahasiswa hari ini boro-boro mikirin aksi atau protes, ya kan? Yang dipikirin gimana bisa makan hari ini, ya kan? Iya. Jadi ya kalau itu sih memang dari dulu juga ada, tapi maksud saya memang gerakan mahasiswa itu tidak pernah sustain pada setiap masa. Tapi gerakan mahasiswa harus ada di setiap masa. Kenapa? Ya karena mahasiswa itulah yang masih punya idealisme untuk menyatakan bahwa ini benar, ini baik, ini buruk, ini baik untuk masyarakat, untuk negara, untuk demokrasi. Bayangkan kalau semua mahasiswa sibuk magang, ya kan? Hari ini semua mahasiswa milih magang MBKM-nya, ya kan? Betul. Zaman saya dulu masih ada membangun desa, KKN, masih ada relawan, gitu ya. Hari ini semua kalau ditanya MBKM magang, gitu ya. Magang supaya apa? Biar kalau lulus bisa kerja di situ, gitu ya. Boro-boro mikirin
pilkada ini ada Mulyono dan Fufu Fafa gitu ya. nggak relevan buat nanti kalau saya udah lulus. Nah, udah syukur nih masih ada mahasiswa yang mau turun ke jalan. Bayangkan kalau semuanya memilih untuk tidak turun ke jalan, tapi turun ke tempat magang gitu ya. Jadi apa jadinya demokrasi kita hari ini, siapa yang mau jagain gitu ya? Mahasiswa yang harus jagain demokrasi kita hari ini dan besok dan seterusnya. Oke, mungkin ini untuk pertanyaan penutup atau pertanyaan terakhir nih Mbak. Menurut pandangan Mbak Lewe, gimana sih mahasiswa sekarang tuh sebaiknya ngambil pelajaran dari masa reformasi dan September Hitam dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan menjaga demokrasi di situasi politik yang ada seperti sekarang ini? Saya tidak mau mengkomparasi antara gerakan mahasiswa yang dulu dengan gerakan mahasiswa sekarang. Tentulah kalau saya kebetulan berkesempatan lebih dulu jadi mahasiswa, sehingga lebih dulu bisa turun ke jalan. Tapi balik lagi tadi, setiap masa, setiap periode ada isunya sendiri, ada konteksnya sendiri, ada persoalannya sendiri. Mahasiswa yang harus dipertahankan adalah prinsip. Prinsip apa? Prinsip bahwa kita percaya demokrasi itu masih pilihan yang lebih baik daripada bentuk-bentuk yang lain, daripada otoritarianisme, daripada sultanisme, daripada militerisme, daripada yang lain-lain. Ya, jadi kita masih percaya demokrasi. Tanpa demokrasi, kebebasan berpendapat itu juga nggak mungkin dilakukan, gitu ya. Jadi prinsip itu yang harus dipegang. Satu, demokrasi. Yang kedua, mahasiswa ada karena universitas. Universitas ada karena bangsanya, karena masyarakat. Jadi, tugasnya mahasiswa juga tidak lepas dari memastikan bagaimana negara menjalankan perannya dengan baik untuk masyarakatnya. Kenapa? Karena nggak mungkin ada negara kalau nggak ada masyarakat. Negara hanya ada ketika ada masyarakat, gitu kan? Ya, betul. Tuh, jadi balik lagi dalam beberapa kesempatan saya selalu mengibaratkan kalau kita ikut klub, ya kan? Atau ikut apa? UKM, ya. UKM-nya ada, dan UKM itu kan ada pengurusnya, ada pimpinannya. Tapi nggak mungkin ada pengurus dan pimpinan kalau nggak ada membersnya, ya kan? Artinya pimpinan ini dipilih oleh membersnya. Karena dia dipilih, maka si members ini bertanggung jawab kepada mereka yang memilih. Ya kan? Members ini yang menentukan sebuah organisasi. Rakyat ini, warga negara ini yang menentukan sebuah negara. Bukan presidennya, bukan menterinya, bukan panglima TNI-nya, ya kan? Betul. Jadi yang menentukan adalah warga negara, dalam hal ini masyarakat. Itu yang harus dipegang oleh mahasiswa. Ya, segala kemanfaatan dari apapun tindakan yang dipilih oleh mahasiswa, dia harus kembali kepada members ini secara luas. Nah, yang perlu dipertahankan itu prinsip-prinsip itu tadi. Dan ya itu ya, maksud saya, kalaupun ada yang harus dipelajari dari gerakan 98 adalah bahwa di gerakan 98 itu mahasiswa mengambil sikap dari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip yang tadi. Jadi itu yang harus dipelajari. Artinya ke depan mahasiswa tidak bisa diam. Mahasiswa harus mengambil sikap dengan memegang prinsip-prinsip yang tadi. Jadi itu sih sebetulnya yang tentu generasi mahasiswa yang dulu, saya dan teman-teman yang lain juga belajar dari teman-teman mahasiswa hari ini. Jadi kita saling belajar, saling menginspirasi tentu saja. Tapi saya tidak mau bilang bahwa satu generasi lebih baik daripada generasi yang lain. Tidak. Setiap generasi punya masanya sendiri dan punya warnanya sendiri. Makanya kalau demokrasi kita ini polos, teman-teman mahasiswa yang harus warnain. Oke, baik. Nah, mungkin kalau aku bisa ambil beberapa poin dari September Hitam tadi pembahasan. Mungkin yang pertama, September Hitam tidak boleh dilupakan, tidak boleh terlupakan. Aksi-aksi mahasiswa yang
setiap tahunnya menggelarkan aksi untuk memperingati September Hitam ini merupakan suatu jalan yang benar, sesuatu yang emang harus dilakukan agar September Hitam ini tidak terlupakan. Begitu pula keluarga dan juga para korban dari September Hitam ini berhak mendapatkan keadilan dari negara, dan negara juga perlu dan harus untuk meng-acknowledge bahwa pelanggaran HAM ini ada dan meminta maaf kepada korban dan juga keluarga korban. Begitu pula mengenai tadi reformasi. Mahasiswa mungkin dapat mengambil pelajaran dari aksi-aksi mahasiswa pada saat itu. Kalau mahasiswa pada saat itu mempunyai sikap atau mempunyai sikap dan memegang prinsip-prinsip di mana demokrasi itu merupakan pilihan yang terbaik di antara otoriter, sultanisme maupun militarisme, begitu ya Mbak ya. Nah, mungkin begitu saja untuk Optik episode 5 ini. Terima kasih Mbak Lewe sudah meluangkan waktunya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya.